Halo semua, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk melakukan setting atau pengaturan di software SAL General Ledger. Oke, langsung saja kita klik alat bantu. Kemudian pengaturan aplikasi. Nah, di sini kita bisa lihat Windows-nya seperti ini. Di dalam Windows ini kita bisa isi pengaturan, misalnya alamat, ya, jalan, apa, bla bla bla. Kode mata uangnya, kalau Indonesia rupiah, ya, nama mata uangnya rupiah. Format mata uang nanti bisa disetting sesuai kebutuhan perusahaan. Format tanggal nanti bisa diisi sesuai kebutuhan perusahaan. Panjang daftar, nah, ini panjang daftar adalah daftar yang ditampilkan dalam transaksi jurnal, dalam daftar perkiraan. Jadi semakin besar panjang daftar akan menghasilkan waktu yang lama untuk menarik data dari database. Kemudian minimal tanggal pengisian ini berfungsi untuk memvalidasi minimal tanggal pengisian data transaksi. Jadi kalau di sini tertulis 31 Desember 2020 dan kalau kita mengisi tanggal transaksi di bawah 31 Desember 2020 akan ditolak. Ini juga sama, minimal tanggal pencarian. Kalau kita mencari data di bawah tanggal 31 Desember 2020, maka data itu tidak akan ditemukan. Kemudian ada perkiraan laba ditahan. Ini yang akan dipakai dalam proses tutup buku. Jadi saldo pendapatan dan biaya dieliminasikan, selisihnya dimasukkan ke perkiraan laba ditahan. Kemudian ada centangan lihat lawan perkiraan, klik sini kalau kita mau melihat lawan perkiraan. Nah, ada otomatis pasang lawan perkiraan, klik sini kalau kita ingin melihat otomatis program melakukan pemasangan lawan perkiraan. Kemudian dapat mengisi item yang sama pada detail transaksi. Jadi kalau misalnya ada item yang sama, misalnya ada biaya yang sama dalam satu transaksi, diperbolehkan, maka harus mencentang baris ini. Kemudian auto backup, program dapat melakukan auto backup secara otomatis pada saat kita keluar dari program. Kemudian sistem keamanan, kalau kita mau melakukan sistem login. Jadi sebelum memakai program, user harus login terlebih dahulu. Ya, kita centang aja, kita coba semuanya. Kalau sudah selesai, kita tekan OK. Nah, seperti ini. Ya, jadi sebelum bisa pakai program, user harus melakukan login terlebih dahulu. Ya, untuk defaultnya adalah admin. Passwordnya 123. Tekan OK. Nah, kemudian coba kita isi daftar format kode transaksi. Nah, ini adalah format kode transaksi untuk modul jurnal, ya, transaksi jurnal. Ya, kita bisa tulis sebanyak yang kita mau. Format kodenya. Ya, oke ya. Jadi kalau
Kita lihat di sini transaksi jurnal. Kalau kita tambah baru, di sini ada kode jurnal. Mau pakai yang mana? Biasanya perusahaan mau terpisah antara nomor urut kas kecil sama nomor urut bank atau nomor urut jurnal umum. Mereka mau pisah-pisah. Jadi daftar format kode transaksi ini adalah untuk kode transaksi jurnal. Ya, jadi misalkan kita mau ngisi satu lagi, misalnya jurnal pendapatan. Ya, ini 0 aja dari awal. Ini misalnya tahun ya, YY. Di bawah ini sudah ada keterangannya. Kalau YY ini artinya 2 digit tahun ya. Kemudian kalau kita mau pakai bulan, 2 digit bulan, MM. Kalau mau nama pendek bulan pakai MMM. Ya, kita coba aja. Nah, lalu pendapatan P misalnya, lalu nomor urut. Nah, begitu kurang lebih. Oke, kalau selesai kita simpan. Kita lihat transaksi jurnal. Kemudian kita tambah. Kita klik sini. Nah, sudah ada jurnal pendapatan. Klik. Nah, seperti ini ya. Kodenya otomatis. Kalau kita simpan nanti otomatis berikutnya akan muncul nomor 2 dan seterusnya akan tersimpan secara otomatis. Oke ya. Kemudian daftar pemakai, pengaturan daftar pemakai kita klik di sini. Nah, kita bisa tambahkan user-user mana saja. Oke. Nah, misalnya Budi. Password lamanya kosongin saja. Password barunya misalnya 234. Password ini jangan sampai lupa ya. Kalau sampai lupa, mau nggak mau user ini tidak bisa dipakai lagi. Kalau sudah selesai tekan OK. Nah, kemudian kita bisa memberikan akses. Klik tombol ini. Ya, untuk admin kita tidak bisa mengatur karena ini adalah super user. Tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah user selain admin. Ya, coba kita kasih akses. Nah, ya misalnya Budi bisa mengisi jurnal transaksi saja ya, melihat daftar perkiraan, ya, melihat jurnal, template jurnal, tetapi tidak bisa menambah, hanya melihat saja. Kalau transaksi jurnal dia hanya boleh tambah dan ubah. Nah, ini ubah data sendiri, berarti dia hanya bisa mengubah data yang dia buat. Data orang lain buat dia tidak bisa. Oke, kita coba saja. Nah, kita keluar. Nah, coba kita log off. Klik nama Budi. Tadi passwordnya 234. Oke. Nah, user Budi ini tidak bisa merancang laporan. Dia akan muncul Anda tidak dapat mengakses modul ini kalau dia klik. Kalau dia ingin masuk ke modul rancang laporan, dia hanya bisa ke transaksi jurnal. Nah, contohnya seperti ini. Ya, dia bisa tambah baru, tetapi tidak bisa ubah atau hapus. Ya. Kita coba tambah baru, misalkan bayar
listrik token. Nah, misalnya tanggal 7. Perkiraannya adalah biaya listrik pada kas kecil misalnya besar 500.000. Nah, untuk kas kecil kita pakai otomatis saja, seimbangkan saldo. Ya, ini juga ada tombol pasang lawan perkiraan. Kalau ditekan, nah hasilnya seperti ini. Ya, biaya listrik, kode perkiraannya 7.102, lawan perkiraannya adalah kas kecil 0.101. Ya, kalau udah oke, kita tekan simpan. Ya. Nah, kalau kita tidak isi pun ini bisa otomatis ya, kalau kita centang tadinya centang pasang lawan perkiraan otomatis, nanti dia akan terpasang sendiri. Oke, kita simpan begini. Nah, untuk servis kendaraan ini Budi tidak bisa merubah atau menghapus, tetapi untuk data yang Budi isi dia bisa rubah. Ya, nanti kelihatan di sini ya, ada oleh Budi data ini. Tetapi untuk servis kendaraan bukan oleh Budi, makanya dia tidak bisa merubah. Oke, sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.